Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam selalu kita haturkan ke hariban junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang keempat ini, insyaallah kita akan membahas tentang makna la ilaha illallah, yakni makna dari kalimat la ilaha illallah. Namun sebelumnya, sebagaimana biasa, mari kita awali dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa ahli baitil karim ajma'in. Summa ila ruhi Salim bin Sumar al-Hadrami, ila ruhi Imam Nawawi bin Umar al-Jawi. Syai'ul lillahi wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Saya ulangi. Wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Dan bermula makna la ilaha illallah itu tiada yang disembah dengan sebenar-benarnya pada keadaan melainkan Allah. Saya ulangi. Dan bermula makna la ilaha illallah itu tiada yang disembah dengan sebenar-benarnya pada keadaan melainkan Allah. Nah, itulah cara membaca kitab Matan Safinatun Najah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan tulisan hijaiyah Arab. Secara ringkas tadi sudah dijelaskan di dalam kitab Safinatun Najah ini bahwa makna la ilaha illallah itu tiada yang disembah dengan sebenar-benarnya pada keadaan melainkan Allah. Nah, jika ingin mengetahui penjelasan dari apa makna la ilaha illallah tersebut, dapat kita temukan, dapat kita baca di dalam syarahnya, yaitu di kitab Kasyifatus Sajah karangan daripada Syekh atau Imam Nawawi bin Umar al-Jawi yang menjelaskan tentang
kitab Safinatun Najah ini secara mendetail, secara rinci. Para jamaah sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita coba menjelaskan yang ada di dalam kitab Kasyifatus Sajah tentang makna la ilaha illallah. Di dalam kitab Kasyifatus Sajah dijelaskan faslun fi bayani miftahil jannati wa hiya kalimatut tauhidu wa kalimatul ikhlasi wa kalimatun najati. Fasal mengenai kunci surga. Fi bayani miftahil jannah, yaitu kalimat tauhid dan mengenai kalimat ikhlas dan kalimat keselamatan. Wa qad dzukirat fil Qur'ani fi sab'atin wa salasina mawadhi'ah. Dan sungguh telah kalimat-kalimat itu telah disebutkan di dalam Al-Qur'an di 37 tempat di dalam ayat Al-Qur'an. Jadi kalimat tauhid, kalimat ikhlas, al-ikhlas, kalimat najah itu tadi sungguhnya telah disebut di dalam Al-Qur'an di 37 tempat di dalam ayat Al-Qur'an. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin kainun fil wujudi illallah. Berkata pengarang atau musannif Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin kainun fil wujudi illallah. Artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah adalah tidaklah zat yang disembah dengan benar itu ada di dalam perwujudan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay la yastahiqu ayyadulla lahu kullu syai'in illallah. Maksudnya adalah tidak ada yang berhak terhadap setiap sesuatu itu menundukkan diri, mengabdi sebenar-benarnya, mengabdi kepadanya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala sanusi wal yusi wal manfiyu fi la ilaha illallahul ma'budu bihaqqin fi i'tiqadin abidi nahwil asnami wasyamsi wal qamari. Telah berkata Syekh As-Sanusi dan Syekh Al-Yusi, perkara yang ditiadakan dalam kalimat la ilaha illallah adalah zat yang disembah dengan hak di dalam keyakinan penyembahan terhadap seumpama berhala, matahari dan bulan. Wa dzalika annal ma'buda bi batilin lahu wujudun fi nafsihi fil khariji. Dan ketentuan itu dikarenakan bahwa zat yang disembah dengan secara batil itu, zat tersebut memiliki wujud bagi dirinya di kenyataan. Artinya zat yang disembah secara batil itu adalah yang berwujud, ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak berwujud. Nah, itulah bedanya
antara kita orang-orang beriman, orang Islam dengan orang-orang di luar Islam atau orang-orang kafir. Jika orang-orang kafir itu menyembah Tuhan-Tuhan mereka, itu semuanya Tuhannya itu nampak. Semua Tuhannya itu berwujud, ya. Semua Tuhannya itu nyata dan ada di dalam kenyataan. Bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diraba, bisa disentuh. Nah, itulah bedanya kita dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang di luar Islam. Dan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak bisa dilihat, ya, tidak ada di dalam wujud kenyataan hidup kita. Tapi Allah itu adalah zat yang ada, ya. Allah itu adalah zat yang wujud, ya. Wujudnya Allah tidak sama dengan wujudnya makhluk. Wa fadailuha la tuhsa, dan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini keutamaan kalimat la ilaha illallah. Apa keutamaannya? Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah salasa marratin fi yaumihi kanat lahu kafaratun likulli dzambin asabahu fi dzalikal yaum. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah salasa marratin sebanyak 3 kali fi yaumihi, ya, kanat lahu kafaratun likulli dzambin asabahu fi dzalikal yaum. 3 kali di hari yang ia sedang jalani, yaitu di hari itu, dalam satu hari itu dia membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 3 kali, maka ucapan itu baginya sebagai penebus untuk setiap dosa yang menimpa dirinya pada hari itu. Wa an Ka'bil Ahbari radhiyallahu anhu awhallahu ta'ala ila Musa fit Taurati laula man yaqulu la ilaha illallah la sallatu jahannama ala ahli dunya. Dan dari Sayyidina Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu, beliau menyatakan Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Musa di dalam kitab Taurat, seandainya saja tidak ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, pasti aku kuasakan neraka jahanam kepada penghuni dunia. Qala Suhaimiyu afdalul asya'i al-imanu wa huwa qalbiyun. Syekh As-Suhaimi berkata, seutama-utamanya segala sesuatu adalah iman, dan iman adalah amalan hati. Wa afdalul kalami kalamullahi wa afdaluhul Qur'an, dan seutama-utamanya ucapan adalah firman Allah, dan seutama-utamanya firman Allah adalah Al-Qur'an. Wa afdalul kalami ba'dahu la ilaha illallah fahiya afdalu minal hamdi ala sahihi li'annahu tunfil kufrah. Dan seutama-utamanya ucapan setelah Al-Quran adalah la ilaha illallah, maka kalimat tauhid itu lebih utama daripada kalimat pujian menurut pendapat yang sahih, karena sungguhnya kalimat tersebut dapat meniadakan, menghilangkan kekufuran. Afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utamanya zikir, maka ketahuilah olehmu la ilaha illallah adalah kalimat la ilaha illallah, ya.
Wa qala ya'duhum in kalimata la ilaha illallah isna asyara harfan fala jarama ay fala budda annahu wajaba bihas nata asyrata faridatan sittatan zahiratun sittatun zahiratun wa sittatun batinatun. Dan telah berkata sebagian ulama, sungguhnya kalimat la ilaha illallah itu ada 12 huruf. Maka sudah tentu, yakni tidak boleh tidak, bahwasanya terwajibkan dengan sebab kalimat itu penunaian 12 kefarduan, yaitu 6 fardu lahiriah dan 6 fardu batiniyah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu terdiri dari 12 huruf, ya. Terdiri dari 12 huruf, maknanya adalah kata ulama di situ ada ketentuan, ya, kewajiban terhadap kalimat tersebut yang berjumlah 12 huruf tersebut, yaitu 12 kefarduan, yaitu 6 fardu lahiriah dan 6 fardu batiniyah. Wa ammal zahiratu fat taharatu wassalatu wazzakatu wassaumu wal hajju wal jihadu. Adapun fardu lahiriah itu adalah bersuci, salat, zakat, puasa, haji dan berjihad. Jadi itu kefarduan lahiriah, ya. Sekali lagi, kefarduan lahiriah itu ada 6, yaitu bersuci, kedua salat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji dan keenam berjihad. Wa amma batinatu fatawakkulu wat tafwidu was sabru war ridha waz zuhdu wat taubah. Wa ammal batinatu, dan adapun fardu batiniyah, ya, fardu batiniyah itu juga ada 6, ya. Apa aja itu? Fatawakkuluh, yaitu tawakal. Wat tafwidu, yang kedua tafwid. Was sabru, yang ketiga sabar. War ridha, dan yang keempat ridha. Was zuhdu, dan yang kelima zuhud. Wat taubatu, dan yang keenam adalah taubat. Jadi dari 12 huruf, ya, sekali lagi, yang membentuk kalimat atau lafal la ilaha illallah itu ada 6, ya, kefarduan secara zahir, ada 6 kefarduan secara batin. Ucapan qauluhu wal jihadu, ucapan beliau tersebut tentang jihad. Apa jihad itu? Ayil qitalu fi sabilillahi liiqamatid dini wa hadza huwal jihadul asgharu. Maksudnya adalah berperang. Jihad itu maksudnya adalah berperang. Ayil qitalu, ya, qital itu artinya berperang, fi sabilillah, berperang di jalan Allah untuk menegakkan agama, dan hal ini merupakan jihad yang kecil. Wa ammal jihadul akbaru fa huwa mujahadatun nafsi, dan adapun jihad yang besar adalah memerangi hawa nafsu. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW ketika selesai pulang dari perang Badar, baginda Rasul mengatakan, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini baru pulang dari peperangan kecil dan akan menuju kepada peperangan besar. Qila wa ma jihadul akbar ya Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, apa jihad yang besar itu ya Rasul? Qala jihadun nafs. Rasulullah menjawab, peperangan yang besar itu adalah memerangi hawa nafsu.
Jadi sesuai ya dengan hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sekarang kita akan melihat satu-satu tentang kefarduan batiniyah. Ya, kefarduan batiniyah yang 6 tadi. Kalau yang zahir tadi ya sebagian sudah kita pahami barangkali ya tentang ya salat, thaharah ya, tentang thaharah, tentang salat, tentang zakat, tentang berpuasa, tentang haji, dan tentang jihad. Nah, perlu diperdalam lagi mungkin penjelasannya tentang kefarduan batiniyah ini ya. Kefarduan batiniyah karena jarang dibahas. Apa itu kefarduan batiniyah yang 6 itu? Yang pertama adalah tawakal. Ya, qauluhu tawakkuluh. Ya. Ucapan beliau pengarang tentang tawakal. Wa siqatul qalbi bil wakilil haqqi ta'ala bihaitsu yaskunu anil ittirabi inda ta'adzuril asbabi siqatun bimusabbibil asbabi. Tawakal adalah percayanya hati kepada zat pengayom yang maha benar, Allah Ta'ala, dengan sekiranya hati menjadi tenang dari kegoncangan ketika terasa sulit melakukan berbagai penyebab lantaran percaya penuh pada zat penyebab berbagai sebab. Nah, itu makna daripada tawakal. Qala ta'ala fatawakkalu in kuntum mu'minin. Allah Ta'ala berfirman, maka hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran surah Al-Maidah ayat 23. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan ay tadhabu bukratan wa hiya jayya'un wa taruhu bitanan ay wa tarji'u ashiyatan wa hiya mumtali'atul ajwafi. Dan Nabi SAW bersabda, seandainya kalian bertawakal ya kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertawakal kepadanya, pastilah Allah memberi rizki kepada kalian seperti Allah merizkikan burung saat pagi dalam keadaan lapar. Yakni burung itu pergi di pagi hari dalam kondisi sangat lapar. Ay tadhabu bukratan wa hiya jayya'un. Wa taruhu bitanan, dan pada sore hari pulang menjadi kenyang. Ay wa tarji'u ashiyatan wa hiya mumtali'atul ajwaf, yakni burung itu kembali pada sore hari dalam keadaan penuh temboloknya. Fadzakara annaha taghdu wa taruhu fi talabir rizqi, maka telah dituturkan bahwa burung ya pergi waktu pagi hari dan pulang pada sore hari dalam mencari rizki. Wal makna lawi'tamattum 'alallahi fi dhihabikum wa maji'ikum wa tasarrufikum. Dan pengertian hadis tersebut adalah jika kalian bersandar kepada Allah di saat kalian berangkat, kalian kembali, dan saat kalian beraktivitas. Wala aghnakumut tawakkulu 'alallahi 'anil iddikhari kattairi. Dan pasti sikap tawakal kepada Allah membuat diri kalian tidak butuh dari menimbun harta duniawi sama halnya seperti burung.
Artinya kalau kita mau menyifati sifatnya burung tadi, dia hanya mencari rezeki itu hanya kebutuhannya saja untuk memenuhi kehidupannya pada hari itu. Yaitu memenuhi apa? Memenuhi temboloknya dengan makanan pada hari itu saja. Nanti besoknya dia akan kembali lagi, pergi lagi, ya pergi pagi dan pulang lagi di sore hari. Begitu seterusnya. Tidak pernah yang namanya burung itu menyimpan atau menimbun harta, menimbun makanan yang berlebih-lebihan. Maka itulah harusnya kita belajar dari sifatnya burung tadi. Lakinnahu i'tamattum ala quwwatikum wa kasabikum wa hadza yunafit tawakkuluh. Tetapi kalian bersandar kepada kekuatan kalian dan hasil kerja kalian, dan hal ini meniadakan sifat tawakal. Ya, akan tetapi banyak orang yang menyandarkan kepada keberhasilan kepada sesuatu itu disandarkan kepada dirinya. Ya, bukan disandarkan kepada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya an ba'dil ulama'i anna ashaddal khalqi tawakkulan at-tayru wa tam'an namluh. Diriwayatkan dari sebagian ulama, sungguhnya makhluk yang paling hebat dalam bertawakal adalah burung, dan yang paling hebat dalam tamaknya adalah semut. Artinya kalau kita mau belajar kepada hewan, ya, hewan yang paling hebat tawakalnya itu adalah burung. Ya, dia betul-betul bertawakal kepada Allah. Nah, dia tidak pernah artinya memikirkan bagaimana makan untuk besok dan lain sebagainya. Hanya yang dipenuhi, yang dicukupi hanyalah pada hari itu saja. Ya, itu burung. Beda halnya dengan semut. Ya. Nah, semut ini apa? Adalah binatang yang tamak, kata sebagian ulama. Ya, binatang yang tamak. Bagaimana tidak tamak semut? Coba kita lihat iring-iringan semut yang ada ketika semut itu menemukan suatu makanan. Apa yang dia lakukan? Jadi dia tidak makan makanan itu, tetapi dia bawa ke rumahnya. Dia timbun di rumahnya, di sarangnya, sebanyak-banyaknya. Dia akan hilir mudik terus begitu. Kita lihat semut, kan seperti itu. Ya, mengangkut makanan sampai penuh, ya, di rumah semut itu oleh makanan, ditimbun. Ya, kalau dia makan satu makanan saja sudah cukup sebenarnya untuk mengenyangkan dirinya. Tapi itulah sifatnya semut. Sifatnya semut adalah paling hebatnya, kata ulama, dalam hal tamak, ya, dalam hal serakah. Nah, itu. Jadi kita mau belajar dari burung atau kita mau meniru semut. Ya, tergantung kepada diri kita masing-masing. Walaisal muradu bitawakkuli tarkul kasbi bil kulliyati. Dan bukanlah yang dimaksud dengan bertawakal itu adalah meninggalkan kerja atau usaha secara total. Artinya yang namanya tawakal itu bukan tidak berusaha, tapi tidak mau bekerja, bukan. Tawakal itu adalah upaya yang kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha, setelah kita berikhtiar, itu baru namanya tawakal. Wa musilal Imam Ahmad radhiyallahu anhu an rajulin jalasa fi baitihi aw fil masjid. Dan Imam Ahmad, ya, dan Imam Ahmad, mudah-mudahan ridha Allah kepadanya, pernah ditanya tentang seorang lelaki yang duduk berpangku tangan di rumahnya atau di masjid. Wa qala la a'malu syai'an hatta
ya'tiyani rizqi. Dan laki itu berkata, aku tidak akan berbuat apapun hingga rizkiku mendatangi diriku. Qala hadza rajulun jahlul ilmi faqad qala sallallahu alaihi wasallam innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi ay rumhu sababun li tahsili rizqi. Lalu Imam Ahmad berkata, laki ini tidak mengerti ilmu karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sungguhnya Allah telah menempatkan rizkiku di bawah bayang-bayang tombakku, yakni tombak adalah suatu sebab untuk menghasilkan rizki. Jadi ketika ada lelaki yang hanya berpangku tangan, hanya berdiam di rumah, atau dia hanya sibuk berzikir di masjid, ya, lalu dia tidak berusaha, bekerja dan lain sebagainya, dan hanya mengharapkan rezekinya itu datang kepada dirinya, maka Imam Ahmad mengatakan bahwa laki itu sungguhnya tidak punya ilmu. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa beliau mengatakan bahwa rezekiku itu ada di bawah bayang-bayang tombakku. Jadi harus diusahakan dulu, ya, dicari. Ya, bahkan Rasulullah lebih senang kepada orang yang terlihat tangannya itu kasar ketimbang tangannya itu halus. Artinya apa? Bahwa orang itu pekerja keras, ya, pekerja keras. Nah, itu tentang tawakal. Nah, sekarang yaitu tentang yang kedua, yaitu kewajiban batiniyah. Apa? Tafwid. Ya, tafwid, ta, fa, waw, iya, dot. Ya, tafwid. Apa itu tafwid? Huwa taslimu lillahi fi jami'i umurihi wa huwa a'lama minat tawakkuli. Ya, tafwid itu adalah menguasakan penuh kepada Allah. Nah, itu makna tafwid, yaitu menguasakan penuh kepada Allah adalah penyerahan kepada Allah dalam segala urusannya. Dan sikap tafwid itu lebih tinggi daripada sikap tawakal. Qala al-Ghazali wa huwa iradatu ayyahfidullahu alaika masalihaka fima la ta'manu fihi minal khatari. Imam Ghazali berkata, tafwid yaitu keinginan agar Allah memperhatikan dirimu akan berbagai kepentinganmu di dalam perkara yang engkau tidak merasa aman padanya, berupa kekhawatiran. Wadittu tafwidit ta'mahu, dan lawan kata tafwid adalah toma atau tamak atau rakus, ya. Jadi tafwid itu adalah berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu kemungkinan yang akan terjadi pada keadaan atau hari yang akan datang. Ya. Jadi hanya sekedarnya saja. Tidak berlebih-lebihan di dalam mengupayakan sesuatu kebutuhan di dalam kehidupan. Itu namanya tafwid. Qauluhu sabruh, dan ucapan beliau tentang sabar apa? Wa huwa habsun nafsi alal masyaqqi wa anil jazai. Ya, sabar yaitu tahannya diri untuk mengatasi kesulitan dan dari meredakan kegelisahan. Itu sabar. Sabar maknanya adalah yaitu tahannya diri untuk mengatasi kesulitan dan dari kegelisahan. Jadi sabar itu tidak hanya diem saja, tetapi dia mengatasi kesulitan itu, dia sabar, gitu maksudnya. Ya, dia sabar dalam mengupayakan sesuatu itu, dia sabar. Jadi dia tidak berpasrah diri begitu saja, tetapi dia berupaya bergerak, ya.
As-sabru huwal harakah. Dalam pengertian lain itu sabar itu artinya bergerak. Sabarnya orang sakit, dia akan bergerak mencari obat. Sabarnya orang miskin, dia akan keluar rumah untuk mencari nafkah. Sabarnya orang bodoh, yaitu dia keluar rumah untuk menuntut ilmu. Ya, sabarnya orang kaya, yaitu dia gunakan hartanya dibelanjakan di jalan Allah. Itu yang dimaksud sabar. Ya. Jadi sabar itu adalah bergerak, bukan diem. Ya. Kemudian qauluhur ridha, qauluhur radha huwa ghaniyul qalbi bima kusimah. Ucapan ridho yaitu sikap merasa cukup hati dengan apa yang telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al ulama ar-ridho tarkus sukhti was sukhtu dzikru ghairi qada'illahi ta'ala bi annahu awla bihi wa aslahu fi ma la yutayaqqanu islahuhu wa fasaduhu. Dan ulama telah berkata, ridho adalah meninggalkan ketidakpuasan, dan tidak puas adalah menyebut sesuatu yang bukan ketentuan dari Allah Ta'ala, dengan bahwasanya hal itu lebih utama dibandingkan dengan ketentuan Allah, dan lebih layak sesuatu yang ia tidak dapat meyakini kemaslahatannya dan kerusakannya. Ruya annahu ta'ala qala man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'ma'i falyattakhid rabba siwa'i. Ya, diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala telah berfirman di dalam hadis qudsi, siapa saja yang tidak rela dengan keputusanku dan tidak sabar terhadap cobaanku dan tidak bersyukur atas karuniaku, maka silakan ambillah Tuhan selain aku. Ya. Kemudian qauluhu zuhdu, yaitu ucapan ulama tersebut tentang zuhud. Apa itu zuhud? Wa alla yakuna bima fi aidin nasi awsaqu minhu bima indallah. Zuhud yaitu tidak menjadikan apa yang ada di tangan manusia lebih diandalkan olehnya daripada apa yang ada di sisi Allah. Ya, itu namanya zuhud. Walaysa zuhdu huwa tarkul halali wa idha'atul mali. Dan zuhud bukanlah berpengertian meninggalkan perkara halal dan menyia-nyiakan harta benda. Jadi zuhud itu bukan berarti tidak boleh mempunyai harta. Dia boleh mempunyai harta, tetapi harta itu hanya sebatas ada di dalam genggamannya saja, tidak masuk ke dalam hatinya. Sehingga ketika harta itu hilang, harta itu lenyap dari tangannya, maka apa? Dia tidak mengeluh. Ya, dia hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa man sazzahu ayyakuna aghnan nasi falyakun bima fi yadihi llahi awsaqu minhu bima fi yadihi. Dan siapa saja yang merasa senang dirinya menjadi manusia paling kaya, maka hendaklah ia menjadikan apa yang ada di sisi Allah lebih diandalkan olehnya daripada apa yang ada di tangannya. Nah, itu dia. Jadi apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kekayaan, maka jadikanlah itu semuanya sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya orang tersebut selamat dari harta, dari kepemilikan harta yang demikian. Sehingga dia bisa dikatakan orang yang zuhud. Hartanya itu betul-betul, ya, penguasaan hartanya itu semata-mata untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi muqtasarih min hajil abidina ruwiya raq'atani min rajulin alimin zahidin
qalbuhu khairun wa ahabbu ilallahi ta'ala min ibadatil muta'abbidina ila akhiril dhahri abadan wa sarmada. Dan di dalam kitab, ringkasan dari kitab Minhajul Abidin, disebutkan, diriwayatkan bahwa 2 rakaat dari seorang laki-laki yang berilmu, yang zuhud hatinya, ya, yang berilmu, yang zuhud hatinya adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada ibadahnya para ahli ibadah yang beribadah kepada Allah sampai akhir masa, selamanya dan sepanjang masa. Ya. Jadi orang yang berilmu dan orang yang zuhud, walaupun dia hanya salat 2 rakaat, itu lebih utama ketimbang orang yang bodoh, ya, bodoh ilmu, dan orang yang tidak zuhud, ya, walaupun dia beribadah sepanjang masa. Qauluhu wat taubatu. Nah, sekarang pengertian taubat. Apa itu taubat? Walaha salasatu arkani, ya. Walaha salasatu arkanin. Al-awwalu al-iqla'u 'anil dzambi. Fala yasihu taubatul makasi masalan illa idza aqla'ah. Dan taubat itu memiliki 3 rukun. Taubat, ya, kembali kepada Allah itu memiliki 3 rukun. Yang pertama adalah merenggut diri dari dosa. Yaitu artinya apa? Dia menghindar, berusaha menghindar daripada dosa, tidak mau melakukan dosa lagi, itu maksudnya. Maka tidak sah taubatnya pemungut pajak umpamanya, kecuali apabila ia telah merenggut diri dari memungut pajak. Artinya orang yang berdosa itu ketika dia bertaubat, maka dia sudah harus benar-benar menghindar dari dosa. Nah, ini menjauhkan diri dari dosa itu taubat, rukun taubat yang pertama. Tapi ketika dia masih berbuat dosa lagi, maka tidak sah rukunnya, maka batal taubatnya, karena dia masih berkecimpung di tempat dosa itu. Ya, jadi kalau kita benar-benar mau bertaubat, yang pertama adalah kita menghindari sejauh mungkin dari dosa-dosa, dari tempat-tempat di mana di tempat itu dikerjakan dosa, dilakukan perbuatan-perbuatan dosa, kita menghindar. Kalau masih di situ-situ aja, ya itu namanya bukan bertaubat, ya. Kemudian apa? Rukun yang kedua, wasani an-nadmu ala fi'liha liwajhillahi ta'ala. Fala tasihu taubatu man lam yandum au nadima li ghairi. Yang kedua adalah menyesal atas perbuatan dosa tersebut karena zat Allah Ta'ala. Jadi menyesal. Tuh syarat taubat yang kedua. Fala taswihu taubatu malam yandum au nadima li ghairi. Wajhillahi ta'ala ka'an nadima li ajli musibatin hasalat lahu. Maka tidak sah taubatnya orang yang tidak menyesal atau menyesal karena selain zat Allah Ta'ala, seperti menyesal karena terjadinya musibah yang didapati olehnya. Jadi dia betul-betul menyesal akan perbuatan dosa itu jika ingin taubatnya itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tidak menyesal, tidak menyesali, atau dia menyesal bukan karena Allah, karena sesuatu, ya, karena orang lain, karena pekerjaan, karena kedudukan dan lain sebagainya, maka taubatnya itu tidak diterima oleh Allah. Ya.
Kemudian rukun yang ketiga apa? Wasalisul azmu ala alla ya'uda ila misliha abadan. Dan rukun yang ketiga adalah bercita-cita untuk tidak akan kembali kepada perbuatan dosa yang sama selamanya. Jadi berazam, ya, bercita-cita tidak ingin melakukan lagi perbuatan dosa itu. Yang pertama menghindari rukun yang pertama tadi kan menghindar dari dosa, menjauhkan diri dari dosa. Lalu yang rukun yang kedua adalah menyesal, ya, betul-betul menyesal dengan dosa yang dilakukan. Lalu yang ketiga adalah berazam, yaitu bercita-cita, berkeinginan untuk betul-betul tidak mau lagi melakukan dosa yang sama. Fala yasihhu taubatu man lam yaghram ala adamil audih. Maka tidak sah taubatnya orang yang tidak bercita-cita untuk tidak kembali atau mengulanginya. Jadi kalau tidak ada cita-cita keinginan dari hatinya yang kuat, maka taubatnya tidak akan sah, tidak akan diterima oleh Allah. Wa hadza illam tata'allaqil ma'siyatu bil adami fa in ta'allaqat bihi fala syartun rabi'un. Dan ketiga rukun ini jika maksiat atau perbuatan dosa itu tidak berkaitan dengan hak adami, hak manusia, maka hak manusia. Jadi jika tidak berkaitan dengan hak manusia itu cukup dengan itu. Artinya dosanya hanya berhubungan dengan Allah, maka cukup dengan 3 syarat tadi. Tapi kalau ada hubungannya dengan hakul adami, yaitu haknya manusia, maka taubat tersebut harus memiliki syarat yang keempat. Apa itu? Wa huwa raddul dhalamati ila sahibiha au tahsilul bara'ati minhu tafsilan la ijmalan, yaitu mengembalikan perkara yang dizalimi kepada pemiliknya atau berupaya mendapatkan pembebasan dari orang yang dizalimi secara terperinci, bukan secara global. Artinya apa? Kalau kita zalim kepada orang lain, punya salah kepada orang lain, maka kita harus mengembalikan apa yang kita ambil dari orang lain itu jika ingin taubat kita diterima oleh Allah. Atau kita minta keikhlasannya kepada orang yang kita zalimi itu untuk mengikhlaskan apa yang telah kita ambil itu. Namun jika dia tidak mengikhlaskannya, maka wajib kita kembalikan. Dan apabila kita dalam hal yang lain, umpama menzaliminya secara ucapan, secara perbuatan dan sebagainya, maka kita harus meminta keikhlasan maaf dari orang tersebut. Baru taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berkaitan dengan hakul adami. Itu syarat, ditambah lagi dengan syarat yang keempat, ya. Maka itulah penjelasannya tentang makna la ilaha illallah yang saya kutip penjelasannya, saya ambil yang pokok-pokok saja untuk menjelaskan apa sungguhnya makna la ilaha illallah yang telah kita bahas bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam pertemuan yang keempat ini, mudah-mudahan menambah wawasan keilmuan kita tentang makna la ilaha illallah, sehingga kita betul-betul memaknai kalimat la ilaha illallah itu adalah tidak ada Tuhan kecuali Allah, yang artinya adalah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada khilafan dan kekurangan. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.